Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di kesempatan kali ini kita sudah masuk ke surat Al-Balad ya. Jadi episode yang ke-25 surat Al-Balad. Dan surat Al-Balad ini kalau secara urutan yaitu urutan ke-90 ya. Urutan ke-90 dalam urutan ayat-ayat atau surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Balad ini artinya Al-Balad ya, balad itu negeri. Ini merupakan surat Makkiyah, artinya yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, yang terdiri dari lumayan ya, ayatnya lumayan banyak, yaitu terdiri dari 20 ayat. Dan Al-Balad ini bercerita tentang yang pertama terkait dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap negeri tempat kelahiran Rasulullah, yaitu Mekah. Kemudian inti dari surat Al-Balad ini bagaimana perjuangan ataupun kita sebagai seorang muslim memandang bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang penuh perjuangan ya. Jadi kehidupan di mana kita beramal dan hasilnya nanti akan kita lihat, akan kita petik nanti di akhirat ya. Walaupun sebagian dalam kajian-kajian kita di surat-surat sebelumnya, sebagian juga bisa kita dapatkan di dunia, tetapi pada umumnya sebagian besarnya insya Allah akan kita dapatkan di akhirat. Nah, ini kurang lebih gambaran awal terkait dengan surat Al-Balad. Nah, berkaitan dengan sababun nuzul surat Al-Balad ya, tadi ya sudah disebutkan sekilas. Sababun nuzul surat Al-Balad ini yaitu berhubungan dengan kedudukan mulia kota Mekah. Sampai hari ini banyak dikunjungi, baik itu yang umroh setiap hari, mungkin setiap detik, setiap menit, setiap jam, atau nanti di bulan haji. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang bahwa manusia ini diciptakan dengan kodratnya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Sejak kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, itu sudah memulai disitulah tantangan hidup sampai kapan? Sampai nanti maut menjemput kita, sampai meninggal, sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke dalam kubur. Kemudian menurut Al-Baqai bahwa tujuan utama surat ini adalah untuk membuktikan betapa manusia sangat lemah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Nah, ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat lemah dan kita sangat membutuhkan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan di pengantar bahwa Al-Balad ini bercerita tentang Mekah, dan ini diawali dari ayat pertama surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Jadi Allah bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Mekah Al-Mukarramah, dan para ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, yang dimaksud dengan hadzal balad adalah Mekah, tempat lahirnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang keduanya, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu wahai Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Kata-kata hillun ini halal ya. Halal itu berarti boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulullah, ini adalah tempat kelahiranmu, ini tempat kelahiran Nabi Muhammad,
maka Nabi Muhammad berhak untuk hidup di kota suci Mekah. Walaupun kenyataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak diganggu ketika di kota suci Mekah, yang pada akhirnya kita tahu Rasulullah akhirnya hijrah. Ya, sebelum ke Madinah kan ke Taif dulu, sebelum ke Madinah ini kan ke mana? Ke Ethiopia dulu, ya. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah, tetapi sesuai janji Allah, wa anta hillum bihadzal balad, akhirnya Rasulullah bisa kembali lagi ke kota suci Mekah dalam keadaan aman. Dan kita mengenalnya dengan peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota suci Mekah, tapi itu 8 tahun setelah Rasulullah hijrah. Ya, 1 tahun atau 1,5 tahun setelah itu kan Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Tapi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhak tinggal di kota suci Mekah, dan sesuai janji Allah, walaupun sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah selalu merindukan yang namanya Mekah. Dan kita mengetahui bagaimana keutamaan ketika kita sholat di Mekah, berbeda dengan di Ka'bah. Ya, di Mekah, di Ka'bah berbeda dengan ketika kita sholat di Madinah, di Masjid Nabawi. Ya, jauh ya. Di Mekah ini 100.000, kalau di Masjid Nabawi itu 1.000. Kalau di Masjid Al-Aqsa 500. Kalau di Masjid Salahuddin 1 ya. Atau berjamaah berarti 27 gitu ya. Makanya orang berbondong-bondong pergi umroh berkali-kali, pergi haji sampai mengantri gitu ya, karena ingin merasakan bagaimana sholat di Mekah, di Ka'bah, ataupun sholat di Madinah. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa walidiu wa ma walad. Ya. Demi bapak dan anaknya. Ya, ini memang dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan banyak ya versinya. Yang dimaksud itu adalah Nabi Adam dan anak-anaknya, Nabi Ibrahim dan anak-anaknya. Tetapi juga ada penafsiran secara umum, ya. Secara umum bahwa Nabi Muhammad bersama umatnya. Artinya semua, bahwa kita sebagai manusia tentu saja mempunyai yang namanya keturunan gitu. Anak cucu ya, kita mempunyai bapak ataupun ke atasnya lagi kakek. Ya, hakikatnya yang menentukan penciptaan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam ayat yang selanjutnya, di ayat yang keempat, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, kabad ini susah payah ya. Dijelaskan dalam beberapa penjelasan tafsir, yang dimaksud kabad ini bagaimana ketika seorang ibu melahirkan dalam keadaan susah ya, perjuangan hidup mati. Kalau misalkan kita sebagai seorang suami ya, yang sudah menikah semua ya di sini ya. Ya, akan merasakan bagaimana ketika mendampingi istri kita. Nah, itu beda lagi ya. Ya, merasakan bagaimana ketika menemani istri kita dalam proses persalinan melahirkan. Ya, saya sendiri mengalami gitu ya. Kalau anak yang pertama, anak yang kedua saya tidak bisa mendampingi karena peraturan waktu di sana suami tidak boleh masuk ke dalam ruang persalinan. Ya, waktu saya kuliah di sana gitu ya. Tapi ketika pulang ke Indonesia, saya bisa menemani lahiran anak saya yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Yang kelima ini yang sangat luar biasa ya, sampai hampir ya, hampir sesar gitu ya. Saya tanda tangan semua, saya tanda tangan ini, tanda tangan ini, pokoknya saya tanda tangan. Yang penting terbaik saat itu. Ini bisa merasakan lah ya bagaimana situasi kondisi seorang istri melahirkan atau seorang perempuan melahirkan ini, perjuangan ya. Bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat ketika seorang ibu melahirkan anaknya kemudian meninggal dalam kondisi melahirkan tersebut, maka nilainya sama dengan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian
penafsiran yang lainnya yang dimaksud dengan kabad, susah payah ini, bahwa namanya kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sangat luar biasa, ya. Kehidupan yang penuh perjuangan, ya, di dalam kehidupan kita di dunia. Ini juga makna yang lain. Jadi kalau misalkan istilahnya yang namanya di dunia ini adalah tempat kita bekerja keras, tempat kita menanam, sehingga nanti ketika di akhirat itu adalah tempat kita memanen apa-apa yang kita tanam selama di dunia. Amalan-amalan yang selama ini kita lakukan di dunia, kita akan memanennya, kita akan merasakannya. Amalan yang sudah kita lakukan dengan penuh kerja keras, kesabaran, keistiqomahan dan lain sebagainya, itu nanti di akhirat. Ini juga makna lain dari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan fi kabad. Nah, kalau terjemah bahasa Indonesianya adalah susah payah, tapi tadi maknanya ada dua. Nah, kemudian yang selanjutnya ayat yang ke-5, ke-6 dan ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Mereka mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Jadi 3 ayat ini mengandung arti bahwa terkadang kita sebagai manusia ini salah persepsi terhadap yang dinamakan dengan hal-hal yang sesungguhnya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya terkait dengan harta, di antaranya terkait dengan yang namanya kita seakan-akan sudah melakukan kebaikan. Ya. Jadi dari 3 ayat ini bisa kita mengambil semacam intisari. Yang pertama adalah kesombongan yang melampaui batas sehingga ia merasa menjadi orang yang berkuasa. Padahal sesungguhnya yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La yahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Seakan-akan dia yang paling punya kuasa, seakan-akan dia yang paling punya hak untuk menentukan segala hal, padahal bukan. Kemudian yang kedua, bahwa yang mereka namakan kebaikan, ya, persepsi, ya, adalah mempertahankan posisi mereka meskipun dengan menghabiskan harta. Nah, ini juga persepsi yang salah, poin yang kedua. Seakan-akan dia bisa melakukan apapun, dia bisa mempertahankan apapun, dia bisa berbuat sesuka hatinya dengan mengeluarkan harta yang sebanyak-banyaknya. Ya, saya punya harta, bebas saya mau melakukan apapun. Nah, ini juga persepsi yang salah yang nomor 2. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Padahal sesungguhnya harta yang kita miliki hari ini sesungguhnya adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, kesalahan persepsi yang ketiga adalah ayahsabu allam yarahu ahad. Seakan-akan, ya, dia tidak mempermasalahkan gitu harta yang mereka peroleh, baik dengan jalan yang baik, jalan yang benar ataupun jalan yang tidak benar. Ya, ini persepsi atau kesalahan persepsi yang ketiga, bahwa terkadang manusia ketika sudah buta, dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan harta tersebut, terserah caranya. Dan manusia tidak menyadari bahwa nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan harta ini kan 2 pertanggungjawabannya. Dari mana harta tersebut didapatkan, kemudian ila aina, kemudian kemana harta tersebut dibelanjakan. Dari mana mendapatkannya, apakah cara mendapatkannya dengan cara yang halal, kemudian kemana dibelanjakannya, kepada hal-hal yang halal ataupun sebaliknya. Nah, ini juga persepsi yang ketiga, ya. Jadi dari 3 ayat ini
memberikan penjelasan kepada kita. Terkadang manusia mempunyai persepsi yang salah terhadap 3 hal ini. Yang pertama adalah terkait dengan kekuasaan. Yang kedua adalah terkait dengan bahwa dia bisa melakukan apapun dengan harta yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah seakan-akan dia tidak akan ditanya, ya, dari mana harta tersebut didapatkan atau kemana harta tersebut dibelanjakan. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Balad ini ayat 5 sampai ayat 7, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7. Nah, baru setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 kesalahan persepsi manusia terhadap 3 hal tadi, maka Allah memberikan semacam nikmat yang lain kepada manusia, yaitu alam naj'al lahu ainain. Diberikan yang namanya mata, ainain, 2 mata. Walisanau wasyafatain, 2 lisan ini lidah, ya. Syafatain ini bibir, 2 bibir, ya, bibir atas bawah gitu ya. Karena kalau bawah doang atau atas doang nggak bisa, ya, nggak akan keluar itu bunyi suara gitu ya, akan keluh. Kemudian yang lainnya adalah wahadainahun najdain, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan. Nah, ini juga sudah dijelaskan di kajian sebelumnya, ya, surat Asy-Syams. Ya, di dalam surat Asy-Syams juga dijelaskan tentang 2 jalan ini. Ya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi, ya, dengan 2 mata, kemudian dengan lisan dan bibir sehingga bisa melakukan, dengan mata dia bisa membaca, dia bisa melihat, dia bisa menyaksikan keindahan alam dan lain sebagainya. Kemudian dengan lidah dan bibir dia bisa melakukan komunikasi dan lain sebagainya. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ditutup dengan nikmat yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 pilihan jalan. Silahkan, ini ada terbentang 2 jalan. Silahkan mau memilih yang mana, apakah jalan kebaikan ataupun jalan keburukan, dan masing-masing ada konsekuensinya. Nah, sehingga di ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kembali terkait dengan 2 jalan ini. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Tetapi dia tiada mentempuh jalan yang mendaki dan sukar, susah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar tersebut? Nah, ini sebenarnya yang menjadi inti dari surat Al-Balad ini. Jadi penggalan yang pertama tadi terkait dengan sumpah, ya, dengan kota suci Mekah. Kemudian penggalan yang kedua adalah terkait dengan manusia salah persepsi dari 3 hal tadi, tentang kekuasaan, tentang harta, kemudian tentang bagaimana harta ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Nah, kemudian yang selanjutnya manusia diberikan yang namanya kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan mata, kenikmatan lidah, kenikmatan bibir, dan Allah bentangkan 2 jalan. Nah, dan untuk menempuh jalan yang sudah Allah bentangkan tersebut adalah bukan sesuatu yang mudah, ya, sehingga Allah beri gambaran bagaimana perjalanan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya itu seperti apa, nanti gambaran perjalanan yang akan dilalui oleh manusia. Ya, seperti apa? Nah, ini yang dimaksud dengan perjalanan yang mendaki dan lagi sukar itu seperti apa? Karena ini adalah jalan yang memang Allah tunjukkan. Inilah jalan yang akan membawa kepada kita keselamatan. Jalannya, karakter jalannya seperti apa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang kalau mengendarai kendaraan, ya, baik itu motor atau mobil, dari sini misalkan mau ke Bandung, jalannya itu sudah kebayang.
dari sini misalnya dari Subang nanti di situ ada tanjakan Abah gitu ya, lumayan. Terus nanti terus lagi ke atas lagi ada Ciater, ke sana lagi misalkan di situ ada tanjakan Emen, di situ ada Tangkuban Perahu dan lain. Itu kita sudah kebayang gitu ya, sudah kebayang. Nah semakin sering itu seorang driver atau seorang pembawa kendaraan itu semakin tahu titik-titik krusialnya itu di mana jalan-jalan tersebut. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan gambaran juga bahwa untuk menuju kesuksesan inilah jalan-jalan yang harus dilalui. Ya, dan ini digambarkan di ayat-ayat berikutnya. Misalkan di ayat ke-13 dan ayat ke-14 Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fakku raqabah au in'amu fi yaumin dhi masghobah. Fakku raqabah ini adalah membebaskan budak. Ya. Nah, hari ini budak tidak ada, tetapi bisa jadi di masa-masa yang akan datang bisa jadi ada. Makanya syariat membebaskan budak itu tetap ada di dalam Islam. Kemudian yang kedua, au it'amun, memberikan makan fi yaumi dhi masghobah, di mana seseorang itu sangat membutuhkan makanan atau dalam kondisi kelaparan. Jadi kondisi-kondisi seperti ini diceritakan dalam Al-Quran karena sesungguhnya di dalam fakta kenyataan di lapangannya akan terjadi masa-masa di mana ada sebuah kelompok atau sebuah masyarakat yang betul-betul kelaparan dan sangat-sangat membutuhkan makanan. Maka tugas kita sebagai seorang yang beriman bagaimana bisa memberikan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang memang betul-betul tadi kelaparan, bahkan sangat-sangat tidak ada makanan sama sekali, dengan kondisi-kondisi misalkan karena bencana dan lain sebagainya. Nah ini dijelaskan. Jadi ketika kita ingin menuju perjalanan yang akan memberikan kesuksesan kepada kita, diantaranya adalah membebaskan budak. Kemudian yang kedua adalah memberikan makanan pada orang-orang yang sangat kelaparan. Dhi masghobah, kelaparan. Atau au yatima dza makrobah. Yatima dza makrobah, atau memberikan kepada anak yatim tapi makrobah. Makrobah ini adalah dekat, jadi ada kerabat. Jadi kalau kita bersedekah secara urutan prioritas di dalam Islam ini, bersedekah atau membantu itu bantulah dari keluarga. Ya, misalkan kalau ada keluarga dekat berarti keluarga dekat dulu. Kalau keluarga dekat sudah mapan semua berarti keluarga jauh. Begitupun kalau tetangga, kan tetangga dekat ada tetangga jauh. Ya ini prioritas. Jadi prioritas membantu itu adalah ketika ada orang miskin atau orang fakir, prioritas pertama itu adalah kerabat dulu. Setelah kerabat baru orang lain. Makanya di sini yatima dza makrobah au miskina dza matrobah, atau orang miskin yang memang sangat-sangat miskin gitu ya. Ya di sini dijelaskan matrobah ini adalah sampai dia itu tidak punya apa-apa sama sekali. Bahkan rumah aja tidak ada, tempat tinggal tidak ada, pakaian juga mungkin hanya yang dipakai satu-satunya dan lain sebagainya. Ini sangat membutuhkan. Ini penjelasan lain ataupun yang tadi, kalau tadi kaitannya dengan kelaparan, kalau ini memang miskin semiskin-miskinnya gitu. Matrobah ini artinya adalah sangat-sangat miskin, dan ini merupakan prioritas untuk ditolong atau untuk dibantu. Ya. Nah, kemudian dari beberapa hal ini, ya, hal yang selanjutnya adalah tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Jadi menghormati, menyayangi orang yang tadi kesusahan, orang yang kelaparan, orang yang sangat membutuhkan,
itu adalah di antara ciri-ciri orang beriman. Ya. Jadi rahman, kasih sayang kita terhadap mereka yang sangat membutuhkan, maka itu termasuk adalah orang-orang kategori orang-orang yang beriman. Ya. Jadi sikap empati, kita merasa terketuk hati kita ketika melihat saudara-saudara kita kelaparan, saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya, itu sesungguhnya ciri bahwa keimanan kita masih ada di dada-dada kita. Sensitivitas keimanan. Ya, mungkin bahasa sayanya adalah sensitivitas keimanan. Kalau misalkan tidak terketuk sedikit pun hati kita ketika melihat saudara kita lagi kesusahan, saudara kita lagi kelaparan, saudara kita lagi membutuhkan dan lain sebagainya, sedikit pun tidak bergetar, walaupun mungkin kita ingin membantu juga, kita juga apa daya tidak ada, tapi minimal setidaknya kita bisa mengajak orang lain yang memang punya kemampuan untuk bagaimana menolong kelompok-kelompok mereka seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sensitivitas keimanan kita masih ada. Maka ayat yang ke-18-nya adalah ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah adalah kelompok maimanah, orang-orang yang kelompok kanan, ya berarti orang-orang yang dalam kelompok yang baik, khair, ke dalam golongan yang baik, ke dalam golongan yang khair, dan tentu saja akan mendapatkan ganjaran pahala yang barangkali tidak terbayangkan sebelumnya, betapa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada orang-orang yang tadi, yang menolong kelompok yang tadi, yang kelaparan, yang sangat membutuhkan, yang sedang kesusahan dan lain sebagainya. Ya. Terus sebaliknya, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, kafir, ingkar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan nikmat Allah, terkait dengan persepsi tentang harta, terkait dengan bahwa sesungguhnya kita diminta untuk membantu orang-orang yang kesusahan dan lain sebagainya. Nah, ketika manusia tidak mengimani dengan penjelasan-penjelasan yang tadi, maka sesungguhnya hum ashabul masy'amah. Mereka itu adalah ashabul mas'amah, kelompok kiri atau kelompok syar, kelompok yang tidak baik, kelompok yang buruk. Dan janji Allah Subhanahu wa taala terhadap kelompok seperti itu, alaihim narum muqsadah. Mereka itu balasannya yaitu di neraka muqsadah. Muqsadah itu tertutup rapat, tidak ada pintu, intinya tidak bisa keluar, karena tadi ketika manusia tidak beriman kepada penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, kaitannya dengan nikmat, kaitannya dengan kewajiban kita menyantuni orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Ketika mereka mengingkari itu, maka kelompok yang orang-orang seperti ini adalah kelompok ashabul masy'amah, kelompok yang ingkar, kelompok yang tidak baik, yang buruk, ya, masy'amah, kelompok kiri, alaihim narum muqsadah. Mereka itu adalah kekal dan di neraka yang ditutup rapat, tidak ada pintu, tidak bisa keluar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan ya dari kajian kita di sore hari ini, dari surat Al-Balad ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan sekaligus berjanji tentang keutamaan kota suci Mekah.
Bahkan Rasulullah betul-betul kembali lagi ke kota suci Mekah, bisa kembali lagi ke kota suci Mekah, dan ini sesuai janji Allah setelah 8 tahun menunggu ya. Dan ini ditandai dengan peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota suci Mekah. Kemudian yang kedua, dapat kita simpulkan juga surat Al-Balad ini bercerita tentang bagaimana persepsi ya, persepsi manusia dengan 3 hal ya, tadi terkait dengan harta, bahwa dengan harta segalanya bisa diraih, bahwa dia tidak peduli harta ini dari mana, kemudian dibelanjakan kemana. Ini menjelaskan tentang itu. Dan penggalan yang terakhir setelah menjelaskan nikmat yang Allah berikan, nikmat mata, nikmat lidah, nikmat bibir, dan Allah Subhanahu wa taala beri 2 jalan. Penggalan yang terakhir adalah bagaimana Allah memberikan petunjuknya kepada kita ketika kita ingin melalui jalan-jalan kesuksesan, yaitu tadi dengan dijelaskan dengan membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan dan lain sebagainya ya. Dan tentu saja ini merupakan perjuangan, jadi tidak mudah ya. Kita bisa membantu orang miskin itu bukan sesuatu yang mudah, ini perlu perjuangan, banyak godaan dan rintangan di sana sini gitu ya. Dan yang terakhir, poin yang keempat, hanya orang-orang yang cerdas saja yang mau dan sanggup menyiapkan dirinya dengan bekal-bekal berharga untuk sebuah perjalanan yang jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita sehingga kita bisa sabat, bisa istiqomah dalam berbuat baik dan membekali diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.